Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Abel Ramadhani. Saya M. Fadil. Saya Muhammad Farah Sakil. Saya Muhammad Jordi. Saya Farah Antonio. Dan teman kami Muhammad Mansyah akan menjelaskan terkait penerapan algoritma dalam kecerdasan bisnis pada aplikasi WK dengan studi kasus mendeteksi potensi turnover karyawan. Saya Muhammad Farah Sakil akan menjelaskan dataset dan ide studi kasus. Nah, pada kelompok 1 ini dataset yang kami gunakan yaitu dataset turnover karyawan yang berasal dari sumber yang terbuka, Kaggle, dan memuat informasi berbagai karakteristik karyawan dari sejumlah industri. Nah, setiap baris dalam dataset ini mempresentasikan seorang karyawan dengan informasi latar belakangnya, kepribadian, dan kondisi kerja mereka. Tujuan dari dataset ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan seorang karyawan untuk keluar dari perusahaan atau tetap bertahan. Nah, dalam dataset ini ada beberapa kolom utama yang meliputi yang pertama stack. Stack ini menunjukkan lama bekerja di perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu age. Age ini ya usia karyawan, gender, jenis kelamin atau laki-laki atau perempuannya. Selanjutnya ada industri dan profession, yaitu bidang pekerjaan atau profesi karyawan. Nah, selanjutnya itu ada coach. Coach itu apakah karyawan memiliki mentor atau pembimbing. Nah, selanjutnya head gender. Head gender ini jenis kelamin atasan. Terus selanjutnya ada extraversion, independent, self control, anxiety, novator. Yaitu skor kepribadian berdasarkan beberapa dimensi psikolog. Label atau target dari klasifikasi ini adalah kolom event. Dengan nilai 1 menunjukkan bahwa karyawan tersebut keluar dari perusahaan dan nilai 0 menunjukkan bahwa karyawan tersebut tetap bertahan. Dengan menggunakan dataset ini, kami ingin melihat apakah kita dapat memprediksi kemungkinan seseorang keluar dari pekerjaan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan relevansi. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang berorientasi pada penerapan nyata di dunia kerja, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah membangun sebuah model prediktif yang mampu mendeteksi potensi turnover karyawan. Dengan model ini, perusahaan dapat mengetahui lebih awal siapa saja karyawan yang berisiko tinggi untuk resign dan dapat melakukan tindakan pencegahan seperti memberikan pelatihan tambahan, memperbaiki kondisi kerja, dan menawarkan insentif yang sesuai. Secara khususnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti usia, masa kerja, dan jenis kelamin dapat digunakan sebagai prediktor turnover. Yang kedua, untuk menerapkan metode klasifikasi support factor machine atau SVM dalam konteks nyata dan menilai seberapa baik kinerja dalam memprediksi keputusan karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan insight kepada perusahaan mengenai karakteristik karyawan yang cenderung resign. Penelitian ini sangat relevan di dunia kerja karena turnover karyawan memiliki dampak besar terhadap biaya operasional perusahaan. Setiap kali seseorang karyawan keluar, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk proses rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi karyawan baru. Oleh karena itu, memprediksi dan mencegah turnover sangat penting bagi efisiensi organisasi sebuah perusahaan. Baiklah, pada studi kasus kali ini kami menggunakan support vector machine ataupun SVM. SVM merupakan algoritma supervised learning yang sangat populer dalam dunia data science, terutama untuk tugas klasifikasi dan regresi. Dalam konteks studi kasus ini, SVM digunakan dalam memprediksi apakah seorang karyawan akan keluar ataupun tetap dalam perusahaan yang diklasifikasikan dalam 2 kelas, yakni kelas keluar dengan 1 dan kelas tetap dengan 0. Tujuan utama dari penggunaan SVM sendiri adalah mencari sebuah hyperline ataupun garis lurus, atau juga sering disebut dengan bidang pemisah yang terbaik yang dapat memisahkan kedua kelas pada studi kasus ini. Kemudian keunggulan utama dalam
pelaksanaan ataupun pemakaian SVM adalah kemampuan SVM dalam menangani data berdimensi tinggi dan klasifikasi biner secara akurat dan tepat. Oke, kali ini di sini mulai lagi. Oke, kali ini kita akan membuka WK. Di sini kita langsung saja membuka dataset. Di sini klik open file. Karena di sini kami menggunakan datanya CSF, ganti ke CSF. Di sini kami meletakkan dataset kami di folder download dengan nama turnover. Kemudian open. Kemudian di sini kan ada 16 kolom. Dan di sini untuk yang menjadi target dari kelas atau atribut kelasnya itu adalah novator. Jadi di sini terlebih dahulu kita ubah dulu di sini edit. Setelah edit di sini karena kita di sini menjadikan event di mana event ini adalah apakah seorang karyawan itu tetap bertahan di perusahaannya atau keluar dari perusahaannya. Di sini kita langsung saja jadikan atribut as class. Kemudian kita simpan oke. Setelah itu di sini kita harus menggunakan tipe datanya itu nominal. Jadi di sini kita langsung saja menggunakan filter unsupervised, instant dan bukan instant atribut numerik to nominal dan langsung saja di sini kita apply. Kemudian di sini kan ada banyak kolom, ada 16 kolom. Di sini kami tidak menggunakan semuanya untuk memprediksi turnover seorang karyawan. Di sini kami hanya menggunakan dari start, gender, age, industry, profession. Jadi traffic ini tidak terlalu berhubungan dengan turnover karyawan. Head gender, graduates, way, extraversion, sampai novator ini kita buang saja, kita remove. Jadi kita menggunakan 5 kolom untuk memprediksi apakah seorang karyawan turnover atau tidak. Di sini kita menggunakan classifier. Kemudian di sini menggunakan function karena di sini SVM itu di WK yaitu SMO. Untuk algoritma SVM itu SMO dan di sini kita menggunakan cross validation yang false-nya 10. Kita menggunakan default saja dan langsung kita jalankan dan start. Kita tunggu beberapa saat untuk building modelnya sebanyak 10 volt. Kemudian akan keluar hasilnya berupa correctly classified instant, incorrectly dan sebagainya. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Jordi. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah evaluasi hasil di mana dari model yang digunakan diperoleh akurasi sebesar 68,82% dari total data yaitu 1129. Sekitar 777 data berhasil diklasifikasikan dengan benar dan sisanya salah. Kemudian dengan menggunakan confusion matrix di mana ini terdapat 2 kelas. Dari kelas 0 393 diklasifikasikan dengan benar, 165 salah. Kemudian dari kelas 1-nya 384 diklasifikasikan dengan benar, 187-nya salah. Kemudian dengan menggunakan kapas statistik adalah 0,376 yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi model hanya sedikit lebih baik dibanding tebakan acak. Nilai kappa yang baik seharusnya berada di atas 0,6. Kemudian dengan precision and recall masing-masing berkisar antara 0,67 sampai 0,7. Artinya model cukup konsisten dalam mengenali kelas yang benar. Kemudian menggunakan area under ROC curve diperoleh nilai sekitar 0,688, di mana menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan antara 2 kelas cukup layak meskipun belum optimal. Nah, kesimpulan dari ini dapat disimpulkan bahwa model SPM yang dibangun sudah memberikan hasil awal yang cukup menjanjikan, tetapi masih bisa ditingkatkan lebih lanjut melalui tuning parameter dan pemilihan fitur yang lebih baik. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa SVM adalah algoritma yang sangat potensial dalam klasifikasi 2 kelas, seperti kasus turnover karyawan ini. Lalu yang kedua adalah hasil akurasi sekitar 68,8% yang menunjukkan bahwa model dapat digunakan sebagai dasar untuk prediksi.
meskipun masih ada ruang perbaikan. Lalu yang ketiga adalah beberapa atribut psikologis dan organisasi seperti extraversion, self-control, dan coach tampaknya berperan dalam mempengaruhi keputusan karyawan. Namun, untuk implementasi nyata di perusahaan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, perbaikan model. Lakukan optimasi parameter SVM, coba kernel lain, dan pertimbangkan fitur selection agar model bisa lebih fokus. Kedua, tambahan data. Menggunakan lebih banyak data historis karyawan akan sangat membantu meningkatkan akurasi model. Yang ketiga, bandingkan algoritma. Sebaiknya bandingkan SVM dengan algoritma lain seperti decision tree, random forest, atau logistic regression untuk melihat mana yang paling cocok dengan karakteristik data. Yang keempat, integrasi sistem HR. Model ini dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan pendekatan ini, kami percaya bahwa organisasi dapat lebih proaktif dalam menjaga retensi karyawan, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan.